Dan bagaimana cara kerja filter FRP, fiber resin plastik atau kompon ya. Jadi biasanya kita dapati tangki FRP seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk filter untuk rumah tangga atau kantor atau lain sebagainya ya. Terbuat dari fiber resin ya, kompon polimer ya. Di dalamnya ini ada polipropilen ya, lapisan atau lining polipropilen ya. Nah, ini cukup kuat ya, standar industri sampai dengan maksimum pressure 10,5 bar ya. Yang dibutuhkan adalah tangki ini kalau kita ingin filter rumah ya. Kemudian biasanya dilengkapi dengan valve seperti ini ya, tapi ini sudah saya rubah karena sudah saya rancang nanti untuk menyesuaikan dengan tabung transparan ini ya. Ini adalah valve multiport valve ya, terus three way valve ya. Di sini ada 3 lubang ya, 1 lubang masukan inlet, 2 lubang keluaran outlet ya, 1 lubang keluaran untuk filter, 1 lubang keluaran untuk nanti backwash. Jadi dari valve ini, multiport valve ini bisa sekaligus mencuci daripada media filter di dalam tangki ini. Di samping dia menyaring, kita tidak perlu mengangkat media filter dalam tangki ini, tapi kita sudah bisa mencucinya melalui mekanisme backwash itu ya. Biasanya di sini ada strainer di atas, kemudian di bawah juga ada strainer ya. Nanti biasanya itu untuk tangki ini dipasang pipa PVC ya, di tengah ini masuk ke dalam mulut strainer ini, masuk ke tengah multiport valve ini ya. Nah, di sini ada lubang, dia harus masuk ke dalam strainer di tengah ini, jangan diletakkan di luar sini ya, karena kalau kita letakkan di luar tidak masuk ke dalam strainer ini, maka mekanismenya tidak akan bekerja ya. Jadi ini harus benar-benar sesuai ukuran 3/4 inci ya dari pipa PVC. Oke. Sekarang kita ingin melihat mekanisme kerja dari filter ini. Untuk itu saya gunakan tabung akrilik ya, tabung transparan dari akrilik ya. Ini dari akrilik lembaran dengan ketebalan akrilik bening 5 mili ya. Dibuat, diproses, itu di oven ya, kemudian dicetak, dibentuk menyerupai tabung ya. Ini diameter sama 20 cm, tinggi sekitar 1 meter lebih ya, karena ada kerucut terpancung ini 1 meter 20 ya, dengan di bawah 1 meter 30-an lah ya, 1 meter 30 cm. Nah, karena dari lembaran maka ada sambungan, garis sambung sepanjang tinggi ini kita lem ya, tapi dipastikan tabung ini cukup kuat ya, sampai bahkan menahan tekanan pressure ya, sampai mungkin 4 bar 5 bar. Nah, di sini kalau sudah sampai tinggi ini sudah 6 bar. Jadi kalau dia tabung dalam keadaan terbuka gini, maka tekanan seperti tekanan di luar, tekanan atmosfer itu 1 bar ya. Tapi ketika dalam keadaan tertutup ya, seperti ini ya, kita kunci ini, keran-keran yang kita tutup, kemudian kita masukkan air ya, air dari toren atau dari pompa masuk ke inlet ini, maka air akan masuk ke tabung ini. Nah, tentunya air itu naik terus, maka dia akan menekan volume udara yang ada di sini. Volume udara semakin sempit, udara yang tadinya 1 atmosfer ya, akan volumenya terkurangi karena ada dengan didesak oleh air terus masuk sampai
Ya, kalau kita lihat di sini, nah ini karena kita tidak pakai barometer atau pressure gauge, maka saya pakai perhitungan saja sesuai dengan rumus Pascal. P tekanan 1 kali volume 1 sama dengan tekanan 2 kali volume 2, ya. Nah, ini volumenya bisa diukur, ya, volume tabung ini dengan diameter 20 cm, ya. Tingginya sekitar 1 meter. Ya, maka kita tahu rumus daripada volume tabung itu pi R kuadrat kali tinggi. Nah, itu volumenya kita dapat. Maka ketika tabung ini terbuka berhubungan dengan udara luar, maka tekanan 1 atmosfer, ya. P-nya 1 atmosfer. Tapi ketika tertutup, kemudian ini kita desak dengan air, ya, volumenya akan mengecil, ya. Volumenya akan mengecil karena didesak oleh air. Jadi tentu saja karena volumenya mengecil, ya, maka tekanannya akan membesar karena P1 kali F kali volume 1 sama dengan tekanan 2 kali volume 2. Maka tekanan 2-nya akan membesar, ya. Tadi 1 bar, kemudian diisi air sampai diisi air sekitar 20 cm, maka tekanannya sudah 1/4 bar, ya. Diisi air terus sekitar 40 cm sudah 1,5 bar. Terus diisi air sekitar 50 cm sudah 2 bar, ya. Sampai sekitar 80 cm sudah 6 bar. Ya, jadi tekanan di sini kalau dalam keadaan tertutup, kemudian kita kompres dengan isi air terus, maka udaranya akan terkompresi sampai 6 bar, ya. Sampai 6 bar. Nah, oke. Sekarang bagaimana mekanisme kerja daripada filter ini, ya? Biasanya filter ini diisi dengan media filter, ya. Tabung ini sebelum kita pasang, ya, kita pasang pipa di tengah, ya. Kita pasang pipa di tengah sini, ya, seperti ini kita pasang. Ya, ini kita tutup dulu selotip, ya. Kemudian masukkan media filter ke dalam tabung, ya, dalam mulut tabung ini, ya, dimasukkan, ya. Biasanya terdiri dari pasir, arang, ya, dari manganes bisa, ya, dari karbon, ya. Bisa diisi sampai setengah dari volume tabung, ya. Sudah terisi, ya, kita masukkan 3/4 pipa ini. Nah, ini karena kita tidak punya ukuran pipa akrilik seukuran 3/4, maka kita join dengan pipa PVC reducer 1/3/4, ya. Kemudian pipa 3/4 kita masukkan sini. Dia harus masuk, ya. Harus masuk sampai mentok di valve, ya. Mentok, ya. Ya, ini sudah terisi tadi ke media filter, kita masukkan. Ya, usahakan ini tegak lurus, ya, tegak lurus supaya dratnya tidak miring, tidak merusak drat juga. Nah, ini saya buat juga dari drat laki-laki dan perempuan, female dan male, drat kurang 2,5 inch. Ya, kemudian saya lem dengan lem epoksi, ya, berkali-kali sehingga tidak bocor lagi, ya. Ya, kita putar terus, kita lihat, ya, ya. Ini saya kasih o-ring di sini supaya dia rapat betul, ya. Ya, sekarang kita coba isi dengan air. Bagaimana filter FRP ini sebenarnya bekerja? Untuk itu kita perlihatkan melalui media tabung transparan ini, ya. Oke. Nah, sini semua pakai ukuran 1 inch, ya. Nah, ini adalah lubang masukan. Ya, kita lihat bagaimana air dari inlet ini masuk ke. Nah, ini ada tekanannya, kita lihatkan juga, ya. Kita buka kerannya,
ya. Maka air yang dari keran atau inlet itu masuk, dia akan masuk melalui luar daripada strainer, ya, mulut strainer, tapi di luarnya. Nah, jadi tidak masuk di tengah pipa yang diameter kecil tadi, di dalam ini. Tidak masuk di dalam pipa, tapi di luar pipa yang di tengah, ya. Ya, terlihat pipa air masuk, kemudian dia pas naik filter, jadi sudah masuk. Oke. Nah, ini air dari sini masuk ke bawah, bukan dari pipa yang tengah, tapi yang dari luar strainer masuk. Ya, di sini ada media filter tadi, dia difilter kan dari luar, dari atas masuk, kemudian difilter, masuk media filter, ya. Kemudian di sini sudah tersaring di bawah besi, dia naik ke pipa, bagian dalam pipa yang tengah, keluar melalui outlet ini, ya, outlet filtrasi ini, begitu. Oke, kita tutup. Nah, biasanya itu media filter itu ya sekitar 50 cm, ya, sekitar 50 cm. Jadi ini proses dari masuknya air dari keran itu ke dalam itu bukan masuknya air ini tidak di tengah pipa, tapi di luarnya, ya, di strainer di luar, ya, tapi dia keluar ke filter ini melalui bagian dalam pipa yang kecil tadi, keluar, ya. Oke, jadi ini naik, air naik, ya, naik, yang di tengah pipa tengah itu naik, ya. Kalau kita buka, ya, filter satu. Oke. Sekarang bagaimana proses backwash? Ya, proses backwash itu air akan masuk melalui air ini. Nah, kita backwash, putar ini ke petunjuk ini ada tulisan backwash, kita putar ini backwash, ya. Ya. Ini nanti kita buka keran backwash ini. Ya, ya. Kita buka. Ya. Maka air akan masuk melalui pipa kecil yang di tengah, tapi tidak bagian dalamnya, ya, bagian pipa tengah di bagian dalamnya, bukan di luarnya. Tadi kalau ketika filter dia masuk dari luar strainer, ya, di luar pipa yang bagian tengah. Ini masuk di dalam. Nah, di sini dia turun ke bawah. Nah, di sini kan ada, di luar sini ada media filter di pipa yang besar ini. Nah, dia akan turun ke bawah, ya, kemudian naik mengangkat mengangkat kotoran-kotoran di media filter keluar, dia naik terus keluar, ada lubang di sini, ya, lubang keluar melalui proses backwashing, ya. Demikian kita lihat nanti dia sampai penuh, ya, sampai penuh dia akan keluar melalui proses backwashing, ya. Jadi kita bisa demikian, ini bisa kita handle, ini bisa kita putar, filter, rinse, stop, filter, backwash, ya, ini backwash di tengah, tapi kalau kita filter dia ini, ya, masuknya beda, ya. Akan turun, ya, perhatikan yang pipa di tengah itu, ya, air masuk melalui tengah kalau ketika backwash, ya, tengah pipa yang kecil, berdiameter kecil, ya.
backwash. Ketika kita mau filter, filter, nah gini, dia akan naik, yang di tengah itu akan naik, kebalikannya ya. Lalu kita backwash, biarkan dulu sampai dia sampai mulut ini, ke mulut ini ya, karena dia harus mengangkat terus kotoran yang ada di media filter ke atas ya. Nah, kita mainkan di sini rinse, membilas kita ya seperti filter. Jadi dari air dari sini ya, dari celah-celah pinggir strainer ini. Nah, jadi rinse ini sekaligus membilas dan mengeluarkan air ya. Ya, membilas dan juga mengeluarkan air, rinse. Jadi kita mainkan rinse, ya, membilas. Di air sebagian masuk ke pipa yang di tengah ya. Ya. Backwash ya, backwash masuk, air masuk melalui pipa kecil yang di tengah ya, kelihatan ya, kelihatannya air masuk melalui pipa kecil yang di tengah. Nah, ini rinse. Oke, ini rinse ya, dia melalui strainer yang di luar.